Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya. Harapanku sih kalian nggak pernah bosen kalau ketemu saya di channel ini. Gimana kabar kalian semua? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Oh ya, saya ucapkan banyak terima kasih buat teman-teman yang selalu mendukung channel ini, karena tanpa kalian pun channel ini bukanlah apa-apa ya. Pada hari ini kita akan membahas beberapa hal yang lagi ramai dibicarakan di Arab Saudi. Kemudian banyak banget orang-orang bertanya di kolom komentar ya. Jadi buat teman-teman yang sudah capek-capek nulis di kolom komentar dan belum terbalaskan, saya mohon maaf karena belum semuanya bisa terbalaskan. Oke, jadi ada beberapa hal yang akan kita bahas di kesempatan kali ini. Yang pertama adalah tentang aplikasi Tawakalna, tentang kerugian dan keuntungannya, baik dan buruknya Tawakalna. Kemudian tentang penerbangan ke Indonesia ya, penerbangan ke Indonesia buat teman-teman yang pengen cuti atau selesai kontrak. Itu pada tanya apakah akan ada penerbangan, karena kan kita tahu sendiri ada kebijakan terbaru dari Arab Saudi. Kemudian kapan ada penerbangan dari Indonesia ke Arab Saudi. Jadi kita akan membahas beberapa hal itu karena pertanyaan-pertanyaan itu atau hal-hal itu banyak banget muncul di kolom komentar ya. Jadi kita akan bahas bersama-sama, diskusi. Buat teman-teman yang lebih tahu atau tahulah, silahkan kalian tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Kita bahas bersama-sama. Oke, langsung saja kita bahas tentang penerbangan terlebih dahulu ya. Penerbangan dari Arab Saudi ke Indonesia. Kemarin-kemarin kan ada jadwal penerbangan ya. Jadi buat teman-teman yang sudah berencana untuk cuti, kemudian gagal, kemudian lanjut lagi dan ternyata ada kejadian kayak gini, masihkah ada penerbangan dari Saudi Arabia ke Indonesia? Jawabannya insya Allah masih, tapi tergantung ya. Jadi kita bahas dulu. Pemerintah Arab Saudi itu hanya menutup penerbangan dari Indonesia ke Arab Saudi ya. Jadi buat teman-teman yang pengen terbang ke Indonesia, itu pemerintah nggak melarang. Tapi itu semua tergantung dari maskapai penerbangannya ya. Dari pihak Garuda Airlines itu ada penerbangan tanggal 8 Februari dan dari Lion Air itu 14 atau 15 ya. Pokoknya sekitaran tanggal itu ya, saya lupa ingat. Jadi pihak maskapai pun juga memikirkan hal itu ya. Karena apa? Karena itu nanti kan sifatnya perjalanan hanya satu kali jalan. Misalkan kok kembali lagi ke Arab Saudi, itu kan kosongan ya. Jadi ada kemungkinannya itu adalah penerbangan dibatalkan. Kemudian kemungkinan juga tiketnya nambah. Karena apa? Kalau tiketnya murah kayak gini, karena kan kalau akhir-akhir ini tiketnya murah ya, ada yang 1.200, ada yang 1.800. Karena itu bisa bolak-balik. Sedangkan sekarang kan penerbangan dari Indonesia ke Arab Saudi ditutup, jadi otomatis penerbangannya hanya ngangkut orang dari Arab Saudi ke Indonesia saja. Jadi kemungkinannya ya untuk nggak mungkin juga pihak maskapai rugi gitu, nggak mungkin. Jadi gimana caranya bisa terbang ke Indonesia, dibatalin dulu atau tiketnya nambah, itu kemungkinan terbesarnya. Jadi buat kalian yang pengen banget terbang ke Indonesia ya harus siap-siap, dua kemungkinan terbesar itu ya harus siap-siap, dibatalin dulu atau tiketnya nambah, itu pasti. Ada mungkin kemungkinan yang lain, silahkan kalian tulis di kolom komentar. Kemudian pertanyaan yang selanjutnya adalah kapan ada penerbangan kembali dari Indonesia ke Arab Saudi ya. Jadi kalau pertanyaan seperti itu saya belum bisa jawab karena belum ada informasi resmi dari pemerintah Arab Saudi kapan yang 20 negara itu diizinkan kembali untuk masuk ke Arab Saudi. Jadi buat teman-teman yang cuti dan waktunya kembali ke Arab Saudi, pengen kerja mencari nafkah di sini ya harus bersabar sih, karena emang nggak bisa dilakuin karena itu kan peraturan ya. Jadi kita harus mengikuti aturan pemerintah Arab Saudi. Kalau ditutup ya udah ditutup. Jadi buat kalian ya mumpung aja, bentar lagi kan Lebaran ya, Ramadan, ya udah lanjut aja. Jadi ada hal yang enak dan gak enaknya ya buat teman-teman yang pengen ngerasain Lebaran di rumah, ya udah sebentar lagi kan Ramadan ya, ya udah lanjut aja. Sementara lanjut aja di Indonesia dulu. Tapi buat teman-teman yang mungkin udah pengen kembali ke sini, mungkin mencari uang, mencari nafkah ya, punya tanggungan di rumah, jadi ya kalau ada kesempatan bisa masuk ya udah cepat-cepat bisa masuk ya. Kemudian kita akan membahas tentang aplikasi Tawakalna yang saat ini lagi ramai dibicarakan di Arab Saudi dan sempat mengalami error ya. Jadi buat teman-teman yang kemarin kok download kemudian registrasi dan error, ya maklumlah karena dari pemerintah pun sudah menginfokan bahwa itu di berita Tawakalna lagi mengalami error karena orang download aplikasi itu secara bersama-sama. Jadi mengalami error sistemnya.
Apa sih keuntungan dan kelebihan dari Tawakalna? Kita bahas dulu apa sih Tawakalna itu ya. Jadi Tawakalna itu kayak semacam aplikasi yang hubungannya dengan COVID-19 ya. Jadi kalau kalian download aplikasi itu, kalian di situ akan ditanya tentang kesehatan kalian, sekitaran kalian, pernah nggak sakit, sakit apa, pernah corona, ada nggak sekitaran kalian yang ada corona. Jadi semuanya itu hal yang berhubungan dengan kesehatan ya. Jadi kalian akan ditanya itu, kalau semuanya bebas, ya alhamdulillah udah kalian berhasil kayak gitu sih. Kemudian apa sih keuntungan dari Tawakalna? Tawakalna itu kalau kalian pengen umroh ya. Kalau kalian pengen umroh, kan download aplikasi Etamarna, itu kalian juga harus download aplikasi Tawakalna karena untuk memastikan kondisi kesehatan kalian secara digital, oke? Jadi itu bukan yang 100% valid gitu enggak, tapi itu secara digital terlebih dahulu. Jadi ada proses-prosesnya. Kalau kok sekiranya ada yang bermasalah, itu bisa terdeteksi. Maksudnya ini kamu misalkan kamu nanti ini kurang sehat, mending ke dokter dulu kayak gitu. Jadi itu hanya digital saja ya. Buat kalian yang pengen umroh itu wajib punya aplikasi Tawakalna itu. Kemudian yang lagi heboh di Arab Saudi, buat kalian yang pengen masuk ke beberapa supermarket atau pusat perbelanjaan yang rame-rame mall-mall itu, kalian harus menggunakan Tawakalna ya. Kalau nggak punya Tawakalna, kalian nggak bisa masuk. Tetapi masih ada beberapa hal yang tidak mengharuskan, misalkan supermarket yang kecil kayak gitu. Itu aku barusan tadi ke supermarket Bagalah lah, supermarket yang kecil bukan yang gede ya, itu nggak mewajibkan punya Tawakalna. Jadi hanya yang sekiranya mungkin supermarket yang gede, mall-mall kayak gitu, itu wajib pakai Tawakalna. Kemudian kalau kalian tahu manfaat dari Tawakalna yang lainnya, silahkan kalian tulis di kolom komentar ya. Kemudian kita akan membahas tentang kerugian atau bahayanya menggunakan Tawakalna ya, aplikasi Tawakalna. Tetapi di sini saya tidak mengajak untuk jangan menggunakan aplikasi Tawakalna karena itu bahaya. No, oke. Jadi harus digarisbawahi, saya tidak mengajak itu. Cuman saya hanya sharing buat kalian yang tahu juga, lebih tahu, silahkan tulis di kolom komentar ya. Jadi aplikasi Tawakalna itu ketika kalian download aplikasi Tawakalna itu kalian diminta untuk 3 pilihan. Izinkan Tawakalna untuk mengakses lokasi Anda. Kemudian ada 3 pilihan. Jangan pernah, izinkan ketika menggunakan aplikasinya, atau izinkan selamanya. Ketika saya mencoba untuk klik izinkan ketika menggunakan aplikasinya, dia nggak mau menerima. Jadi mau nggak mau harus izinkan selamanya. Intinya selama dari aplikasi itu terpasang di HP kalian ya. Jadi pihak aplikasi Tawakalna itu bisa mendeteksi lokasi kalian. Jadi untuk beberapa orang itu bahaya. Maksudnya gini, misalkan saya kerja, saya punya e-gumah semua lengkap, kemudian saya kabur nih misalkan ya. Saya kabur kemudian pakai aplikasi Tawakalna, itu bisa terdeteksi loh. Jadi kalian harus pertimbangkan baik-baik itu, mending pakai aplikasi Tawakalna atau kalian bisa bersabar dulu aja lah. Misalkan ya, saya tidak mengajak untuk kalian tidak mendownload aplikasi Tawakalna, tapi kalian harus tahu kelebihan dan kekurangannya untuk semua hal, nggak hanya aplikasi Tawakalna ya. Jadi misalkan kalau kalian download aplikasi Etamarna, kerugiannya atau kekurangannya adalah kalian harus download, kemudian harus ngisi. Itu kan nggak semua orang bisa ya. Tapi kelebihannya kalian harus, kalau kalian pengen umroh ya lancar-lancar aja gitu kan. Jadi apapun punya kelebihan dan kekurangannya, oke? Jadi buat kalian yang misalkan kabur kayak gitulah, kalian harus berhati-hati karena dengan aplikasi Tawakalna itu mendeteksi dari pihak di HP itu ya. Jadi buat teman-teman yang kaburan atau apalah kayak gitulah, jadi harus lebih berhati-hati, pertimbangkan baik-baik ketika kalian mendownload aplikasi Tawakalna. Jadi intinya saya tidak mengajak untuk jangan menggunakan aplikasi Tawakalna, oke? No, saya tidak itu, saya hanya sharing atau edukasi, kita berdiskusi bareng-bareng. Buat kalian yang lebih tahu, saya ulangi kembali, silahkan tulis komentar kalian atau pendapat kalian di kolom komentar ya. Oke, jadi itu adalah beberapa hal yang saat ini lagi ramai dibicarakan di Arab Saudi ya. Jadi buat kalian yang misalkan lebih tahu ada hal apa lagi yang ramai dibicarakan atau banyak banget ditanyakan, silahkan tulis di kolom komentar ya. Insya Allah nanti teman-teman semuanya yang tahu bisa bantu jawab
untuk pertanyaan-pertanyaan yang sekiranya belum terbalas atau yang saya kurang tahu ya. Jadi kita diskusi di sini. Oke, terima kasih hari ini sudah bersama dengan saya. Semoga video ini bisa bermanfaat ya buat kalian semua. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Jadi jangan lupa untuk like, kemudian share ke sosial media kalian semua, kemudian subscribe ya buat teman-teman yang sudah ataupun baru bergabung. Saya ucapkan banyak terima kasih karena tidak ada kata yang paling indah kecuali ucapan terima kasih. Oh iya, jangan lupa juga kunjungi channel Penjaga Kuliner ya. Buat teman-teman yang pengen tahu informasi seputar kuliner dari berbagai negara, silahkan kunjungi channel Penjaga Kuliner. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.